Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya kita akan mempelajari aplikasi atau permasalahan yang bisa diselesaikan dengan penerapan teori himpunan dan diagram Venn. Ya, langsung saja. Permasalahan yang pertama, bentuknya biasanya berupa survei kegemaran, hobi, atau survei-survei sosial yang bisa kita pecahkan dengan aplikasi penerapan diagram Venn dan himpunan. Contohnya adalah seperti permasalahan berikut. Oke, dalam suatu kelas terdapat 35 anak gemar IPA, kemudian 30-nya gemar IPS, dan 25 anak gemar kedua-duanya. Oke, untuk menjawab soal berbentuk cerita, teman-teman harus menganalisis cerita tersebut dengan cara menuliskan informasi yang diketahui. Ya, kita tulisin lagi informasi yang kita dapat dari soal tersebut. Yang pertama, ada keterangan 35 anak gemar IPA. Kita tulis yang gemar IPA ada 35 anak. Kemudian ada 30 anak gemar IPS. IPS 30. Kemudian ada 25 anak gemar keduanya. Ada yang gemar IPA dan IPS. 25. Oke. Nah, ini informasi yang kita dapatkan dari soal di atas. Yang gemar IPA 35, IPS 30, kemudian yang gemar keduanya ada 25. Apa permintaan soal itu? Yang pertama, buat diagram Venn, ya. Bagian yang A, kita diminta membuat diagram Venn. Caranya gampang, teman-teman. Diagram Venn soal cerita biasanya paling banyak itu lingkarannya ada 3. Kita buat persegi panjang, ini sebagai semestanya. Karena lingkarannya ada 2, IPA dan IPS, seperti apa bentuknya? Nah, di sini untuk mengetahui bentuknya apakah berbentuk kurva irisan, saling lepas, atau himpunan bagian, teman-teman bisa simak kembali, ya. Bisa dibaca kembali soalnya. Di sini ada kata-kata 25 anak gemar keduanya. Itu artinya IPA dan IPS ini sebagai operasi irisannya, yang gemar keduanya, ya, atau yang memiliki anggota yang sama. Jadi nanti kurvanya berbentuk menyatu. Yang satu untuk gemar IPA, yang satunya untuk gemar IPS. Angka yang selalu kita letakkan untuk membuat diagram Venn adalah angka yang gemar keduanya, ya. Di sini 25. 25 ini artinya dia gemar IPA dan IPS. Kemudian yang gemar IPA 35 tulis di lingkaran IPA. Yang gemar IPS 30 tulis di lingkaran IPS. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan pada bagian A. Pertanyaan berikutnya, apa yang soal minta? Berapa banyak anak dalam kelas itu? Nah, berapa banyak dalam kelas itu bisa kita sebut semesta atau gabungan, ya. Gabungan dari anak yang menyukai IPA dan IPS. Ada berapa total keseluruhannya? Caranya mudah. Teman-teman tinggal jumlahin anak yang gemar IPA IPS ini ditambah, ya, 35 ditambah 30, 65. Kemudian kita kurangin yang gemar kedua-duanya. Jadi untuk menjawab bagian B, nah ini ada 40 anak yang gabungan dari IPA dan IPS atau semestanya. Kalau di soal saya kasih keterangan ada anak yang tidak menyukai, tidak gemar keduanya, tidak gemar IPA dan IPS, misalnya ada 5 anak. Nah, teman-teman tinggal jumlahin angka 5 ini ke dalam 40, jadi 45. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan semestanya. Oke. Kalian bisa menjawab dengan ini atau dengan
menjawabnya ke dalam diagram Venn. Nah, kalau diagram Venn caranya mudah juga, sama. 35 ini ya sudah termasuk 25 yang ada di dalamnya. Jadi teman-teman tinggal kurangin 25 dulu. 35 dikurang 25 10 ya. Kemudian sama 30 juga kita kurang 25, hasilnya 5. Jadi gabungan anak yang suka IPA dan IPS ini teman-teman tinggal jumlahin ya. Gabungan anak yang suka IPA dan IPS ada 10 tambah 25 dan tambah 5. 25 tambah 5 30, 30 tambah 10 40. Ini adalah gabungan anak yang gemar IPA dan IPS. Kalau saya tambahkan ada yang tidak gemar IPA dan IPS, berarti angka 5-nya kita taruh di luar. Ya, jumlah anak dalam kelas itu baru teman-teman jumlahin tambah 5, 45. Inilah yang kemudian disebut dengan semesta. Semestanya 45. Oke, ini permasalahan yang kita jumpain biasanya untuk pemecahan diagram Venn ya. Jadi teman-teman bisa menghitungnya langsung, jumlahin, dikurang yang suka kedua-duanya, atau dengan menggunakan diagram Venn, kurangi lingkaran kiri dan kanan, jumlahkan hasil angkanya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita simak contoh berikutnya. Contoh selanjutnya, ingat masih berbentuk soal cerita. Analisis soalnya seperti tadi, teman-teman harus tuliskan informasi apa yang kita dapat dari soal ini. Dalam suatu kelompok terdapat 40 anak. Nah, 40 anak dalam suatu kelompok ada 40 anak. Nah, ini yang disebut dengan semestanya 40. Setelah diadakan pendapatan kegemaran minuman yang diminum setiap pagi, terdapat 32 anak gemar minum susu. Ada 32 anak gemar minum susu. Tulis di sini. Gemar minum susu. Ada 32. 25 anak gemar minum teh. Yang gemar minum teh 25 anak. Oke. Kemudian apa yang soal minta? Buat diagram Venn. Ya, masih sama. Teman-teman silakan gambar persegi panjang. Ya. Kita buat persegi panjang. Nah, taruh semestanya di kiri atas. Nah, ini untuk meletakkan semestanya 40. Kemudian kita gambar dua lingkaran menyatu ya. Selalu untuk soal cerita biasanya diagramnya berupa lingkaran menyatu. Ini yang suka susu, ini yang gemar minum teh. Yang gemar minum susu ada 32, yang suka teh ada 25 ya. Yang gemar keduanya memang belum diketahui ya, nggak ada di soal. Ini yang nanti kita cari. Nah, ini untuk menjawab soal bagian A. Gimana Miss cara menjawab yang gemar kedua-duanya? Yang gemar keduanya atau irisannya ya. Nah, ini pun gampang teman-teman. Teman-teman tinggal jumlahin 32 tambah 25 50 7 ya, dikurang semesta 40 sama dengan 17. Jadi yang gemar keduanya ada 17. Oke, itu untuk menjawab soal atau permasalahan nomor 2. Teman-teman tinggal jumlahin ya, suka susu dan teh, kemudian dikurang semesta. Permasalahan ketiga. Kita cari lagi informasi yang kita dapat. Dalam suatu kelas terdapat 48 anak. Nah, ini yang disebut dengan semestanya. Dalam suatu kelompok, dalam suatu kelas, dalam suatu survei dan lain sebagainya disebut dengan semesta. Ternyata ada 41 gemar sepak bola.
yang gemar sepak bola ada 41. Nah, teman-teman bisa buat singkatan ya dari soal yang sudah diketahui. 37-nya gemar voli 37, dan 35 anak gemar keduanya. Nah, ini sudah ada yang gemar keduanya 35. Sama ya, pertama pasti kita diminta untuk membuat diagram Venn. Nah, kita buat di sebelahnya biar teman-teman bisa lihat. Kita buat diagram Venn di sebelahnya. Sama, buat persegi panjang. Tulis semestanya di kiri atas 48. Bikin 2 lingkaran menyatu. Ada sepak bola, ada voli. Di sini 41, 37. Yang gemar kedua-duanya 35 ya. Oke, sekarang pertanyaannya, berapa anak yang tidak gemar keduanya? Tidak gemar sepak bola dan voli. Nah, kalau di sini kita mau jawab pakai yang tadi boleh, atau dengan diagram Venn juga boleh. Kalau dengan rumus, teman-teman jumlahin seperti biasa, yang suka sepak bola sama voli. 41 tambah 37 78 dikurang 35 kurang 35. 7 di 8 dikurang 5 3. 7 dikurang 3 4. Nah, 43. Sedangkan di semestanya ada 48. Jadi yang tidak gemar keduanya ada berapa? Yang tidak gemar sepak bola dan voli ada 48 dikurang 43. Jadi ada 5 orang yang tidak gemar keduanya. Teman-teman boleh tulis di diagram Venn-nya di sini angka 5 ya. Atau kalau menggunakan diagram Venn biasa, kurangi angka kiri dan kanan. 41 dikurang 35 6 ya. 37 dikurang 35 ini 2. Nah, teman-teman jumlahin 6 tambah 35 tambah 2 ya, hasilnya berapa? 41 tambah 2 43, sama ya, menghasilkan angka 43. Jadi teman-teman boleh selesaikan dengan menggunakan perhitungan seperti ini atau langsung dengan diagram Venn. Ada 43 ya, gabungan dari yang suka sepak bola dan voli. Jadi berapa sisanya yang di luar lingkaran? 48 dikurang 43. Jadi ada 5 orang yang tidak gemar keduanya. Nah, ini untuk permasalahan ketiga. Teman-teman ingetin ya, yang pertama tadi kita mencari semesta, permasalahan kedua kita mencari yang gemar kedua-duanya, kemudian permasalahan ketiga kita diminta mencari yang tidak gemar keduanya. Kita lihat untuk permasalahan terakhir. Ini untuk permasalahan keempat. Dalam suatu kelas terdapat 45 anak. Kita tulis lagi, ini tadi semestanya 45. Dari jumlah tersebut ada 19 anak gemar voli. Ada yang gemar voli 19. Kemudian 21 gemar basket. Ada yang gemar basket 21. Kemudian 19 anak gemar sepak bola. Sepak bola ada 19. Kemudian 10 anak gemar voli dan basket. Nah, kita tulis lagi, voli dan basket ada berapa tadi? 10. Kita baca lagi, 7 anak gemar basket dan sepak bola. Basket dan sepak bola ada 7 anak. Kita baca lagi, 6 anak gemar voli dan sepak bola. Voli dan sepak bola ada 6. Terakhir 4 anak gemar ketiganya, gemar voli, basket dan sepak bola ada 4 anak. Oke, kita diminta menjawab permasalahan yang A buat diagram Venn.
Nah, karena di sini ada 3, voli, basket, dan sepak bola. Nah, pasti diagram Venn-nya nanti akan ada 3 lingkaran, teman-teman. Nah, saya buat yang besar biar teman-teman nanti terlihat kelihatannya. Oke, di sini semestanya ada 45. Diagram Venn-nya ada 3 lingkaran yang menyatu. Teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah, ini lingkarannya ada 3 dan menyatu ya, karena kita punya informasi ada yang gemar ketiganya yaitu 4 orang. Nah, teman-teman harus nulis angka yang ada di tengahnya dulu, yang gemar ketiganya dulu ada 4 orang yang gemar ketiganya. Kemudian ini yang suka voli dan basket taruh sini. Voli dan basket di sini ya. Kita cek voli dan basket ada 10. 10 ini sudah termasuk 4. Jadi teman-teman kurangin 4 dulu. 6. Nah, 6 ini baru kita tulis di sini yang suka voli dan basket. Voli dan sepak bola ya. Voli dan sepak bola 6, kita kurangin 4 dulu. Ada voli dan sepak bola, sisanya 2. Kemudian terakhir ada basket dan sepak bola ada 7, dikurangin 4 lagi 3, sisanya taruh di sini 3. Ini pun sama, 19 itu sudah termasuk yang ada di sini ya. Kita cek voli 19 teman-teman nih, 19. Jadi teman-teman harus kurangin angka yang ada di sini. 6 tambah 4 10, ditambah 2 12 ya. Jadi dikurang 12. Yang suka voli aja ya. 19 dikurang 12 ada 7. Jadi yang suka voli aja ini ada 7. Basket 21. Nah, 21 ini sama, sudah termasuk angka ini. Jadi teman-teman kurangin 13 ya. Dikurangin 13 berapa nih? Ada 8. Sepak bola pun sama, 19 dikurang angka yang ada di dalamnya. 4 tambah 3 7, tambah 2 9. Sisanya 10 nih yang suka sepak bola. Nah, ini untuk menjawab permasalahan yang A dengan membuat diagram Venn dan menuliskan keterangan angka-angkanya. Nah, kita cek pertanyaan yang kedua, berapa banyak anak yang tidak gemar ketiganya? Nah, teman-teman tinggal jumlahin nih. Jumlahkan angka yang saya kasih buletan ya. Jumlahkan angka yang saya lingkarin. Ini angka 7, angka 8, angka 10 ya. Kemudian yang di dalam ini 6, 2, 3 dan 4. Kita jumlahin semuanya, teman-teman. Nah, caranya yang kita cari angka yang bisa kita jadiin 10. 6 tambah 4 10 ya. 8 tambah 2 10, 20 tambah 10 30 tambah 10 lagi 40. Total siswa gabungan dari voli, gabung basket, gabung sepak bola ada 40 siswa. Jadi berapa yang tidak gemar ketiganya? Oke, jadi anak yang tidak gemar ketiganya teman-teman bisa kurangin nih. Semestanya harusnya seluruh angkanya ada 45, tinggal dikurang 40. Jadi kita dapati siswa yang tidak gemar ketiganya 45 dikurang 40 ya. Jadi ada 5 orang yang tidak gemar voli, sepak bola, dan basket. Oke, nanti kalian akan menemukan permasalahan ketika 2 angka di tengah ini lebih kecil daripada di tengah. Nah, berarti angka itu tidak perlu dikurangkan. Kalau yang satu tidak perlu dikurangkan, maka untuk mengisi angka-angka yang lain pun sama. Teman-teman gak usah kurangin lagi ya. Tapi kalau angka yang di kedua ini lebih besar daripada yang tengah, teman-teman harus kurangin. Dan kalau sudah dikurangi 1, maka semuanya harus dikurangkan. Oke, demikian untuk penerapan soal cerita himpunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.